Kami percaya Tuhan, Kaulah Tuhan kemenangan kami, Tuhan kekuatan kami Tuhan. Sekalipun kami tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun kami tidak ada dasar untuk percaya, kami tetap percaya Engkau Tuhan kami, Engkau segala-galanya bagi kami. Kuduskan dan tuluskan kami semua, supaya kami mendengarkan kebenaran-Mu dengan hati seorang hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik. 2 Tawarik 32 ayat 24. Saya bacakan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga ia hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan suatu kepadanya tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan sangat besar. Ia membuat pemberhendaraan untuk emas, perak, batu, permata yang mahal-mahal dan rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba, lembu, sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu, menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikian juga ketika utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobanya supaya diketahui segala isi hatinya. Saya tertarik dengan 2 Tawarik 32 ayat 31. B. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Raja Hizkia adalah raja yang diurapi Tuhan, raja yang disayang Tuhan. Doanya selalu dijawab oleh Tuhan. Tetapi ada kalanya ia berubah menjadi sombong karena karunia-karunia sorgawi yang ia miliki. Berapa banyak kita ketika kita hidup di dalam kemakmuran, kondisi semua baik-baik saja, kita menjadi sombong, kita menjadi congkak, kita menjadi tinggi hati, kita tidak lagi bersyukur kepada Tuhan. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan adalah karena kita hebat, kita memang luar biasa, memang kita pandai. Tuhan tidak suka kecongkakan, Tuhan suka kerendahan hati. Berapa banyak di antara kita, termasuk saya, ketika kita melihat hasil usaha kita berhasil, kita dengan bangganya, ini hasil kerja keras saya, ini adalah hasil kepandaian saya. Kalau tidak ada saya, pasti semuanya hancur. Kalau tidak ada saya, maka semuanya akan sia-sia. Tuhan membenci kecongkakan, Tuhan membenci kesombongan. Dan Hizkia diizinkan mengalami pengalaman-pengalaman di mana ia ditinggalkan oleh Tuhan. Dan bukan cuma sekali, tetapi ini menimbulkan murka Tuhan. Syukurnya Hizkia ini sadar. Ia bukan hanya berserta dengan keluarganya, tetapi beserta dengan seluruh rakyatnya merendahkan diri. Selalu ada pengampunan bagi orang yang mau berbalik ke hatinya Tuhan. Ia merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan.
Mungkin dia berkata kepada Tuhan, tanpa engkau aku tidak sanggup, tanpa engkau aku tidak mampu, aku minta maaf akan kesombonganku, kecongkakanku. Tuhan membentuk Hizkia, Tuhan melatih Hizkia, dia tidak diberi kecelakaan loh. Sekali lagi, dikatakan di sana, Hizkia tidak berterima kasih atas segala kebaikannya. Ya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda ditimpa murka. Ditimpa murka. Kata-kata murka itu bisa berbicara kutuk. Ia dalam kondisi baik-baik saja. Tetapi tidak dicabut kekayaannya. Anda jangan bilang bahwa ketika seseorang tetap kaya raya, tetap diberkati Tuhan, berarti dia tidak ditimpa kutuk, tidak ditimpa murka. Kutuk bukan berbicara kekayaan. Kutuk bukan berbicara kemiskinan. Kutuk bukan berbicara keadaan yang buruk menurut ukuran dunia atau keadaan yang baik menurut ukuran dunia. Sebuah kutuk terbesar yaitu kalau kita tidak diperhatikan Tuhan lagi. Kalau kita ditinggal Tuhan lagi. Ketika langit menjadi tembaga, doa-doamu tidak dijawab Tuhan lagi. Ketika kamu tidak mendapatkan kasih dari Tuhan lagi. Ada kalanya di dalam perjalanan hidup saya, langit begitu menjadi tembaga yang begitu kuat. Doa-doa tidak dijawab. Berdoa, bergumul, bernyanyi, hadirat Tuhan tidak ada. Semuanya menjadi kering dan kerontang. Semuanya menjadi sesuatu situasi yang begitu menyakitkan. Situasi yang begitu mencemaskan hati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat kita jauh dari Tuhan itu sebenarnya adalah kutuk yang terbesar. Saat kita tidak bisa merasakan Tuhan lagi. Kita tidak merasakan hadirat Tuhan lagi. Kita tidak merasakan penyertaan Tuhan lagi. Sekalipun kondisi keuangan kita baik-baik saja. Sekalipun harta kita bertambah banyak. Sekalipun kita bertambah sukses. Tetapi kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Anda tahu hubungan ayah dengan anak. Seorang ayah melatih kedewasaan anak-anaknya. Tapi seorang bos, dia membuat anak buahnya bergantung kepada dia. Anda harus tahu, seorang ayah ketika mendidik anak-anaknya, dia akan mendidik dengan kuat, dia akan mendidik dengan keras dalam tanda kutip. Karena ia tahu, ia butuh regenerasi, ia butuh generasi untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dia. Oleh karena itu seorang ayah akan mendidik dengan keras dalam tanda kutip. Keras bukan berarti keterlaluan. Keras dalam tanda kutip bahwa ini anak yang dipercayakan kepadaku, maka aku akan mendidiknya dengan baik-baik. Disekolahkan di sekolah yang terbaik. Dimasukkan di dalam kursus-kursus yang terbaik. Seorang ayah rela untuk tidak mendapatkan uang supaya anaknya mendapatkan pembelajaran kehidupan di esok kemudian hari. Seorang ayah akan melatih anaknya dan seorang anak tidak tahu pikiran ayahnya. Ketika saya berkata, kamu kalau bisa ikut kursus ini. Kenapa? Buat apa? Seorang anak akan berpikir seperti seorang anak-anak, bukan? Ya, dunianya adalah dunia bermain, dunianya adalah dunia bahwa segala sesuatunya dilihat dari kacamata dia yang sekarang. Tapi ayahnya tahu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi persaingan di muka bumi ini begitu ketat. Kamu tidak bisa di dalam level seperti ayah yang dulu. Kamu harus naik level. Kamu harus naik next level. Oleh karena itu dibentuknya dengan kuat. Dididiknya dengan kuat. Diberikan ilmu dengan kuat. Beda seorang majikan dengan bawahan. Seorang majikan tidak akan mau membuat orang yang diperintahnya. Orang yang digajinya memiliki pengetahuan.
Seorang majikan hanya tahu bahwa orang yang digajinya menguntungkan dirinya. Pokoknya saya bisa menguntungkan diri saya. Akan diikatnya orang-orang itu atau pegawai-pegawai itu dengan gaji yang baik, dengan hal-hal yang baik supaya bergantung kepada tuannya. Tapi Bapa kita bukan majikan kita. Bapa kita adalah Bapa surgawi. Bapa yang mendidik kita dalam segala kelemahan kita. Ia mengerti, ia peduli. Tetapi ia tahu bahwa kita harus bangkit dan kuat. Seorang ayah rohani mendidik anak-anaknya bukan dengan didikan klasteri. Ia akan mendidik anak-anaknya dengan didikan yang dia peroleh. Bahkan mungkin lebih keras lagi. Karena apa? Tongkat regenerasi harus diberikan. Tidak ada seorang pun yang bertambah muda di tempat ini. Tetapi seorang akan bertambah tua. Seorang akan bertambah tidak kuat lagi tubuh dan dagingnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapa kita adalah Bapa di surga. Bapa yang menghendaki kita naik ke level yang tertinggi. Level di mana yang kamu tidak bisa capai sebelumnya. Menurut kekayaan, kemuliaan, dan hikmatnya. Seorang majikan. Dia akan punya trik. Contoh saya seorang majikan. Oh, siapa ya? Oh ini. Natalia sedang jatuh cinta sama siapa ini? Enggak ada, tokoh A. Vincent misalnya. Natalia jatuh dengan Vincent. Oh, saya majikan ini. Majikan. Kalau mereka jatuh cinta, cinta lokasi, artinya mereka akan tertanam di perusahaan. Oh, ini adalah trik yang bagus. Oleh karena itu, saya berikan pernikahan dia. Saya gaji. Saya berikan yang mencukupi kebutuhan dia. Karena di pikiran saya dia harus bergantung kepada perusahaan. Itu trik seorang majikan. Tapi seorang ayah akan galak. Vincent itu sopo. Dia cinta Tuhan. Mana buktinya dia cinta Tuhan? Buktinya dia bawa Alkitab. Tukang loak pun juga bawa Alkitab. Mana buktinya dia adalah seorang yang mengasihimu secara sungguh-sungguh. Akan ditanyai. Tapi setelah lolos seleksi, nikahi. It's okay. Semuanya akan baik-baik saja. Beda seorang ayah dengan seorang majikan. Seorang majikan berbicara keuntungan perusahaan. Seorang ayah berbicara masa depan anak-anaknya. Kamu bisa lagi. Kamu pasti bisa lagi. Ini akan berguna untuk masa depanmu. Seorang ayah, kalau perlu anak saya pendidikannya bisa S1, kalau ada S4 kalau itu dia butuh. Banyak orang yang berkata, ngapain? Saya harus sekolah lagi. Ngapain? Kamu gak tahu hatinya ayah. Karena suatu saat badai akan bertambah besar. Seorang ayah tidak akan mewariskan harta benda. Karena harta benda akan lenyap. Tapi ia mewariskan yang namanya cara untuk hidup. How to survive. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kadang kita marah saat Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Saya pikir ketika Hizkia bertobat. Sudah selesai. Ia merendahkan diri dengan seluruh rakyatnya. Ini happy ending. Tapi belum selesai. Kita baca di dalam 2 Tawarik 3 ya. Kita baca di dalam 2 Tawarik itu dikatakan pada dengan demikian juga ketika utus-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobai supaya diketahui segala isi hatinya. Tahu nggak artinya apa? Tiba-tiba tanda ajaib itu diberhentikan seketika sama Tuhan. Jepret!
ujian yang terbesar buat Hizkia. Ujian yang pertama dia merasa dimurkai Tuhan. Dia masih kaya raya, tapi dia dimurkai Tuhan. Dia tidak bisa dekat sama Tuhan lagi karena kesombongan dia. Dia minta maaf, saya pikir sudah happy ending, ternyata ada ayat berikutnya. Ketika bangsa-bangsa itu datang, menanyakan tanda-tanda ajaib. Misalnya Anda punya ministry deh. Ministrimu terkenal dengan kesembuhan rohani. Wih, hidung pesek mancung, haleluya. Ya kan, bibir temben, tirus, haleluya. Tidak perlu operasi plastik, amin, amin. Semuanya tanda-tanda ajaib. Kehilangan jempol, kelingking tumbuh, haleluya, gitu ya. Kehilangan telunjuk, jempol tumbuh. Itu tanda-tanda ajaib terjadi di ministrimu. Saat ministrimu sedang berkembang-berkembangnya karena urapan dari Tuhan. Tiba-tiba orang-orang di luar ministrimu mau belajar. Aku pengen lihat gimana kok bisa sukses ministrimu. Saat itu juga Tuhan tiba-tiba tidak menyertai. Bingung gak kamu? Ya kan? Kalau di TikTok, panik gak kamu? Panik gak? Panik pasti ini, panik gitu ya. Panik gak tiba-tiba orang yang kamu gembar-gembar bahwa ini ada mujizat dan orang tiba-tiba lihat, tidak terjadi sama sekali. Tuhan meninggalkan dia untuk mencobai isi hati. Saya termenung ketika membaca ayat ini. Apa maksudmu Tuhan? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada seorang yang bernama Billy Graham. Di dalam sebuah pelayanannya. Ia tidak merasakan hadirat Tuhan lagi. Doa-doanya tidak dijawab Tuhan lagi. Ia begitu gelisah, ia begitu depresi. Suatu kali ia menulis surat kepada ibunya. Tentang apa yang dia alami, tentang apa yang dia sedang jalani hari-hari itu. Dan ibunya membalas surat daripada Billy Graham ini. Kurang lebihnya, saya tidak hafal. Jikalau Tuhan menyertai kamu, jikalau Tuhan sudah memberikan penyertaannya kepada kamu, tetapi seakan-akan Tuhan meninggalkan kamu, ini saatnya kamu belajar memegang tangannya, walaupun di dalam kegelapan sekalipun. Suratnya pendek. Tapi Billy Graham menangis. Ia belajar mempercayai Tuhan saat hari-hari tergelap sekalipun di dalam hidupnya. Ia belajar melihat Tuhan sekalipun di dalam kegelapan. Ada tangan Tuhan yang tetap memegang dia. Ibunya menyuruh dia untuk mencari tangan Tuhan di dalam kegelapan. Artinya saat kita nggak bisa lihat apa-apa, kita tetap percaya, kita tetap pegang teguh sama Tuhan. Saat kondisimu bertanya-tanya tentang hikmat dan kedaulatan Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah mengasihimu sungguh-sungguh. Kenapa finansial saya bocor? Kenapa finansial saya tidak ada pertumbuhan? Saya sudah mencintaimu Tuhan. Saya sudah mengasihimu Tuhan. Tetapi kenapa doa-doa saya tidak dijawab? Tuhan, saya sudah mengasihimu, mencintaimu. Kenapa saya harus mengalami sakit penyakit? Kenapa Tuhan dan kenapa? Saat hal itu terjadi, belajar mempercayai kedaulatan Tuhan. Belajar mempercayai Tuhan sekalipun di dalam kegelapan. Belajar mencari tangannya sekalipun ruanganmu terasa begitu pekat. Minta mata rohani untuk melihat semua kebaikan Tuhan. Di saat engkau memberikan hidupmu buat Tuhan, mengapa keluargamu mulai mengalami masalah? Di saat kau berikan seluruh hidupmu buat Tuhan, kenapa keadaan tidak bertambah baik?
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan meninggalkan Hizkia untuk sementara waktu, untuk kedua kalinya, untuk melihat hatinya. Apakah hatinya memiliki Tuhan atau hatinya tidak memiliki Tuhan? Apakah Tuhan tidak akan kembali ke Hizkia? Tuhan pasti kembali. Ada kalanya Tuhan menguji hati kita. Apakah di dalam hati kita ada Dia atau yang lain? Ketika kita menyanyi, selain Kau tiada yang lain. Benarkah tidak ada yang lain? Saat keuanganmu digoncang-goncangkan, apakah kamu tetap percaya bahwa Tuhan itu baik? Kemarin saya berbicara di West. Saya berbicara bahwa pada intinya ketika keadaan digoncang-goncangkan, keuangan digoncang-goncangkan, gereja tidak ada uang lagi, tetapi janji Tuhan berdiri di West, apakah kita tetap mempercayai Tuhan? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya pernah melihat satu video. Seorang anak perempuan kurang lebih usia 6 tahun. Ia buta. Ia pergi ke sekolah dengan tongkatnya. Ibunya mendidiknya dengan keras luar biasa. Dia berkata, kamu harus ke sekolah sendiri tanpa mama. Itu anak usia 6 tahun yang lagi ngalem-ngalemnya sama mamanya. Tapi mamanya memerintahkan bahwa enggak, kamu harus pergi ke sekolah sendiri dengan tongkatmu. Mama tidak ikuti kamu. Mama tidak lihat kamu. Anak ini nangis. Anak ini dididik keras. Sampai tetangga-tetangganya mungkin. Sampai keluarga-keluarganya. Kamu jangan terlalu keras. Anak ini perlu kasih sayang. Tapi satu kali. Tetangga-tetangganya melihat mamanya tidak pernah lepas dari anak ini dalam radius 10 sampai 20 meter. Ketika anak ini berjalan, mamanya dengan menangis melihati anak ini. Sampai ke sekolah, dilihati terus. Pada waktu ada mobil besar, mamanya sedikit ketakutan tapi dia ngeliatin terus dari jauh. Ketika saya melihat cuplikan film itu, cuplikan kisah nyata itu, hati saya tersentuh. Saya berkata, itulah Bapa saya di surga. Ketika pamannya diwawancarai, kenapa kamu melakukan itu? Dia berkata, anakku harus bertumbuh dengan kuat. Anakku buta. Dia berbeda dengan yang lain. Dia harus bisa survive saat saya tidak ada lagi. Dia harus bisa bertahan terhadap lingkungannya yang keras. Saat saya sudah tidak ada di muka bumi ini, dia harus bisa bertahan dan survive. Sambil berlinangan air mata, ibunya bercerita demikian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini perumpamaan yang tepat untuk Bapa kita di surga. Sekalipun kita melihat Dia meninggalkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun langit menjadi tembaga, sekalipun doa-doamu tidak dijawab, hadirat Tuhan itu seakan-akan tidak ada saat yang kita memegang tangannya di dalam kegelapan. Saat Billy Graham membaca surat dari ibunya itu, dia bertobat, dia berkata, aku tidak akan bertanya lagi. Aku akan belajar memegangmu di kegelapan. Aku belajar memegang tanganmu di kegelapan. Lalu apa yang terjadi? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi ruangan itu. Billy Graham merasakan Tuhan luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam tanda kutip untuk menghancurkan kita. Ia melihat dari belakang. Ia memantau dari belakang. Ia mengawasi bahaya-bahaya yang akan datang di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapa saya di surga adalah Bapa yang baik. Sekalipun saya sering tidak mengerti rencananya. Saya sering tidak mengerti jalan-jalannya.
Tapi saya belajar tetap percaya Dia adalah Bapa yang setia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bunda Teresa. Ia sering melihat orang-orang yang mengalami ketidakadilan di dalam hidupnya. Ia menulis di buku harian. Jikalau engkau ada, mengapa mereka harus demikian? Tapi ia menemukan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kedaulatan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak bisa memilih dilahirkan dari keluarga yang mana. Dan keluarga yang seperti apa. Saya tidak bisa memilih dilahirkan dari keluarga sultan. Saya tidak bisa memilih dilahirkan dari keluarga misionaris, pendeta terkenal. Semuanya itu hak prerogatifnya Tuhan, kedaulatannya Tuhan. Tetapi saya ada di muka bumi ini karena suatu tujuan ilahi. Dan tujuan itu yang hendak diambil oleh si jahat. Apa tujuan ilahi saya? Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani sesama dengan segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Berapa banyak yang mengalami langit menjadi tembaga. Biarkan hari ini firman Tuhan bisa menjadi berkat buat kita semua. Saat langit menjadi tembaga, bukan berarti Tuhan benci dengan kamu. Hizkia pada awalnya dia bertobat. Setelah dia bertobat, Tuhan datang kedua kalinya. Dicabut tanda-tanda ajaib itu. Seakan-akan langit menjadi tembaga kembali. Langit menjadi tembaga. Alasan yang pertama karena dosa-dosamu. Alasan yang kedua karena ada kedaulatan Tuhan yang sedang melatih engkau untuk rencana yang lebih agung dan mulia. Kita tidak tahu kenapa itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut hari esok. Karena saya percaya tangan Tuhan selalu pegang tangan kita. Ada kalanya kekhawatiran menerpa hidup kita. Itu wajar. Betapa tidak, hidup di dunia fana. Kita harus memikirkan uang sekolah untuk anak-anak kita. Uang les untuk anak-anak kita. Setelah itu juga datanglah teman-teman asuransi yang berniat baik. Menawarkan asuransi, kita harus beli asuransi. Yang kondisi keuangannya lumayan, dia akan membeli kelas yang lumayan. Setelah itu habis untuk asuransi. Setelah itu datang lagi. Untuk kita memikirkan investasi pendidikan buat anak-anak kita. Rasanya beban di pundak itu begitu berat. Kita itu bertanya, hidup di bumi sementara hanya untuk ini kah Tuhan? Enggak. Hidup di bumi untuk menceritakan kasih-Nya. Dari mana Tuhan aku tahu kasih-Mu diceritakan Tuhan? Lewat hidup kita kepada anak-anak jasmani kita. Lewat hidup kita kepada anak-anak rohani kita. Sekalipun sekarang anak-anak jasmani kita dan anak-anak rohani kita tidak mengenal bentuk kasih kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia. Ia tidak pernah melupakan perbuatan tangannya. Ia mau level kita dipertinggi, level kita naik lagi. Kamu bisa, kamu pasti bisa. Saya percaya Allah kita bukan motivator. Dia adalah kreator yang baik. Dia adalah pencipta semesta alam. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan pernah mempertanyakan Tuhan saat doa-doamu terhalang. Saat langit menjadi tembaga. Saat engkau tidak bisa mengalami Dia lagi. Saat-saat itu terjadi, belajar memegang tangannya di dalam kegelapan. Belajar mempercayai Dia ada. Walaupun panca indramu berkata Dia tidak ada. Tetapi iman bukan karena melihat. Iman karena percaya bahwa sekalipun, sedikit pun Tuhan
tidak akan pernah meninggalkan kita. Bukankah Tuhan mengatakan bahwa sekali-kali pun aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sedikit pun aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang bergantung penuh sama Tuhan. Ada seorang penginjil di Afrika. Dia datang dengan istrinya. Dengan sebuah mimpi dari Tuhan. Akan ada the great revival in Africa. Dia mendengar pernyataan Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Hubungannya begitu dekat dengan Tuhan. Tapi satu kali dia datang ke Afrika dengan semangat menyala-nyala. Ia hanya bisa membawa satu orang di sana. Yaitu satu anak sekolah minggu. Dia kecewa sekali. Dia down sekali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Seringkali kalau kita dapat mimpi dari Tuhan. Panca indera kita berkata bahwa ini pasti muluk-muluk. Tuhan itu besar. Sidang jemaat, Tuhan itu besar. Tapi bukan obesitas. Obesitas, ini bukan guyonan, ini serius. Seringkali orang mendefinisikan Tuhan besar bahwa perbuatan Tuhan itu harus obesitas. Obesitas itu bahwa gemuk yang terlihat oleh mata, yang kelihatannya segar itu pasti perbuatan Tuhan. Kalau yang kecil-kecil itu bukan perbuatan Tuhan. Tuhanmu itu besar, bukan obesitas. Tahu gak Tuhan kita besar apa? Dia tahu yang terbaik menurut kekayaan dan hikmatnya. Porsinya buat kita. Seringkali kita tertuduh, berarti porsiku cuma sedikit. No, sedikit atau banyak itu kan pikiranmu. Bagi Tuhan kamu sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan luar biasa. Tuhan tidak pernah obesitas terhadap pelayanan kita. Tapi seringkali kita menjadikan pelayanan-pelayanan kita obesitas. Sehingga dikenal oleh semua orang. Dilihat semua orang bahwa ada Tuhan di tempatmu. Kamu salah. Karena bagi saya pribadi melayani satu orang atau 10.000 orang. Jiwa sama berharga di mata Tuhan. Karena yang memenangkan jiwa Tuhan kok bukan kamu. Kita ini cuma pesuruhnya Tuhan. Jangan bangga. Karena menjadi pesuruh-pesuruhnya Tuhan. Bahagialah karena namamu sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Penginjil ini semakin frustasi. Istrinya meninggal dunia di Afrika karena stroke. Ia pulang dengan hati hancur. Ia berkata, Tuhan tidak ada. Aku tidak melihat Tuhan. Dia menjadi ateis. Dia menjadi ateis berpuluh-puluh tahun lamanya. Dia menjadi ateis. Pada waktu dia berusia 70 tahun. Sahabatnya datang dengan membawa seorang pemuda yang luar biasa. Pemuda ini sudah mendirikan rumah sakit, sekolah-sekolah, melakukan KKR di Afrika. Pemuda ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Sahabatnya berkata kepada temannya yang stroke ini, tahu nggak siapa pemuda ini? Ini anak sekolah minggu yang kamu bawa. Satu orang. Anak sekolah minggu yang kamu bawa. Yang katanya kamu Tuhan tidak bekerja apa-apa di Afrika. Satu orang. Orang yang berusia 70 tahun ini. Dia langsung jatuh berlutut. Meminta maaf sama Tuhan. Dia bertobat. Menerima Tuhan kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kadang kita sendiri memberikan porsi yang rendah terhadap pelayanan Tuhan di dalam hidup kita. Kita melihat orang lain. Mereka KKR ribuan orang. Kita juga pernah KKR ribuan orang.
Oh, KKR belasan ribu, KKR ratusan ribu. Apakah itu standar Tuhan menyertai pelayananmu? Dulu saya berpikir demikian. Oleh karena itu pada waktu pemuda saya gila dalam tanda kutip melakukan KKR bahkan tanpa diperintah Tuhan sekalipun. Karena bagi saya Tuhan itu besar. Oleh karena itu perbuatannya harus besar. Sampai satu hari di saat teduh saya Tuhan berkata, aku besar tapi aku bukan obesitas. Wow, beda loh besar dengan obesitas itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kamu menganggap remeh pelayananmu. Kamu menganggap remeh. Saya pernah melayani anak SMP. Beberapa tahun yang lalu, dia mengirimkan pesan dan salam kepada saya lewat seseorang. Saya terkejut, bahkan saya tidak kenal dia. Saya pernah berkata bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, Tuhan punya rencana indah. Yang mungkin waktu SMP kamu gak ngerti. Tapi percayalah, pada waktu kamu dewasa, Tuhan akan mengingatkan kamu dengan perkataan ini. Padahal saya juga sudah lupa waktu mengatakannya. Lupa, bukan lupa banget pakai wis sudah lupa total, hilang ingatan deh. Tetapi itu berarti baginya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita merasa bahwa pelayanan kita doa tidak ada artinya. Karena kita kepingin karya Tuhan yang seperti imajinatif kita. Tiba-tiba satu kota, di kota huruf depan S, bertobat massal. Wih, kita suka dengan cerita-cerita yang bombastis seperti itu. Bertobat massal, berduyun-duyun ke gereja kamu. Jiwa kita dipompa. Roh kita meronta-ronta. Haleluya. Ini pasti pekerjaan Tuhan. Ini dahsyat. Haleluya. Tapi yang saya mau kasih tahu. Tuhan besar. Bukan obesitas. Tuhan kita adalah kreator. Bukan motivator. Dia sanggup menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Seorang motivator memompa yang sudah ada untuk naik ke level. Tapi seorang kreator menciptakan sesuatu yang gak ada sebelumnya di dalam hidupmu. Menjadi ada dan bernilai tinggi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika langit menjadi tembaga, saatnya kita memegang tangan Tuhan. Saya gak tahu apakah hidupmu sekarang langit menjadi tembaga. Doa-doamu gak dijawab Tuhan. Hidupmu penuh dianiaya oleh orang lain. Hidupmu penuh dimanfaatkan oleh orang lain. Saatnya kamu merasa bahwa Tuhan itu tidak mencintaimu. Tuhan tidak menghargai karya-karya yang telah kau lakukan. Anda salah besar. Bukan berarti orang lain tidak bisa melihat karya-karya Tuhan di dalam hidupmu. Berarti Tuhan tidak bekerja di dalam hidupmu. Tuhan sedang bekerja. Sekalipun engkau merasa Tuhan gagal bekerja memakai hidupmu. Tapi yang saya mau katakan hari ini, Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Ia merencanakan sebuah karya agung dan mulia. Saya percaya setiap pelayanan yang kau berikan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu akan bernilai penuh di kerajaan surga. Saat kamu tidak mengerti semua rencana Tuhan di dalam hidupmu, merasa hidupmu stagnan, biasa-biasa saja. Tetapi sesungguhnya Tuhan sudah memakai engkau sebagai sebuah rencana yang agung dan mulia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Percaya kepada Tuhan hari ini. Tuhan sedang ingin membangun ministry Tuhan di dalam hidupmu. Menjadi ministrimu. Kau merasa bahwa kau seorang pendoa. Apa gunanya kau berdoa gak ada yang lihat tapi Tuhan melihat. Mungkin kau seorang pengajar. Apa gunanya? Aku gak dihargai. Tapi Tuhan menghargai hidupmu.
Apa gunanya aku seorang penginjil? Aku tidak punya pelayanan yang obesitas. Aku punya pelayanan yang kurang nutrisi bahkan menurut aku. Tapi hari ini bertobat. Ukuran penyertaan Tuhan bukan obesitas atau kurang nutrisi. Karena Allah kita besar. Karena Dia besar, hikmatnya tidak terselami. Jangan pernah mencoba menyelami jalan-jalan Tuhan dengan pikiranmu yang terbatas. Tapi hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya apa? Kita tetap percaya di dalam gelap, tergelap sekalipun Tuhan ada. Di tengah badai terdahsyat sekalipun Tuhan ada. Dan sekalipun, sekali lagi, iman kita, pengharapan kita selesai di muka bumi ini. Dan kita merasa itu tidak terjadi di dalam hidup kita. Apakah itu selesai? Tidak. Tuhan tetap berkarya. Tuhan akan memberikan orang-orang untuk melanjutkan tongkat estafet yang Tuhan berikan kepada hidup mereka. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan mengkerdilkan karya-karya Tuhan. Jangan mengkerdilkan anugerah Tuhan. Kalau keluargamu sekarang sedang digoncang-goncangkan oleh Tuhan, engkau tahu Tuhan sedang mau berbuat sesuatu. Tuhan mau berteriak seakan-akan berkata, keluar dari zona amanmu. Keluar dari zona nyamanmu. Kembali ke zona amanmu bersama dengan aku Tuhan Yesus. Itu kata Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya ada hari depan yang penuh kemenangan. Jikalau tangan kita memegang Tuhan. Saya sungguh diberkati dari sebuah video klip seorang gadis buta yang memegang tongkat dan itu kisah nyata. Tetapi dari belakang ibunya mengawasi. Saya percaya Tuhan mengawasi langkah-langkah saya sekalipun. Saya merasa gak ada yang melihat. Sekalipun saya merasa belum berbuah banyak. Saya tipikal orang yang tidak pernah puas. Tidak pernah bisa puas. Dapat pelayanan 1, gak puas. Dapat pelayanan 2, gak puas. Dapat pelayanan 10, gak puas. Saya selalu ketika ada orang bertanya kepada saya, sudah berbuat apa Pak? Saya belum berbuat apa-apa bagi Tuhan. Ini tipikal orang yang tidak pernah puas. Loh, ini sudah didirikan ini. Tidak berbuat apa-apa. Iya, saya belum berbuat apa-apa. Saya merasa kurang. Jangan mencampur adukan keletihan jiwamu. Sakit dalam tanda kutip jiwamu. Untuk membatasi pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat di dalam hidupmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan pegang kendali. Sekalipun di zona-zona tergelap sekalipun Tuhan hadir. Sekalipun imanmu tidak berbuah di generasimu. Tapi Tuhan tetap pegang kendali. Penginjil di Afrika ini. Dia tidak bisa melihat kacamatanya Tuhan. Mungkin dia menyanyi. Untuk apa aku bermimpi. Jika aku bangun aku tidak mengingat lagi. Itu berbicara apa? Aku itu dikasih mimpi sama Tuhan. Aku dikasih ministry sama Tuhan di pikiranku. Aku itu terlena dengan mimpi-mimpi dari Tuhan. Kita akan punya rumah sakit. Kita akan punya panti jompo. Kita akan punya pendidikan. Dan satu mimpi meleset kita kecewa sama Tuhan. Oleh karena itu ada lagu. Untuk apa aku bermimpi? Untuk apa aku dapat mimpi-mimpi dari Tuhan? Untuk apa aku dapat vision dari Tuhan? Saat aku bangun, lihat kenyataan. Aku melihat itu gak ada semua. Ya kan? Pernah gak ada seorang hamba Tuhan mendoakan kamu. Siapa yang mau dipakai jadi tenaga kesehatan? Maju ke depan altar kok. Ya kan? Seperti permain baseball. Semuanya ditabraki, semua dia yang paling depan. Jatuh, bertumbangan. Gitu. Aku altar kok. Kita doain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan anak ini akan dipakai Tuhan secara luar biasa.
Jiwanya meronta-ronta, terbang tinggi. Ya kan, di dalam imajinasinya, aku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Terus air matanya keluar dari lubang mata, lubang hidung, lubang mulut, ngiler gitu ya. Pokoknya seorang ini dahsyat luar biasa ketika altar call. Begitu dia buka mata dari altar call-nya, dia melihat sekelilingnya rebah. Dia melihat dirinya tetap sama. Kenapa kok dia punya mimpi-mimpi seperti itu? Saat dia mengerjakan. Aku dapat visi loh. Dirikan rumah sakit gratis. Ayo gabung dengan aku. Orang melihat dia. Siapa lo? Siapa lo? Kamu siapa? Anak kecil. Anak kecil tahu apa? Susu itu udah tua. Ya tahu, siapa bilang susu muda. Kamu tahu nggak? Kita ngingetin orang lain. Ayo gabung dengan mimpi, investasikan uangmu. Watch. Kamu crazy? Kita menangis. Loh Tuhan, waktu altar call, waktu di hadiratmu, mimpi-mimpi itu begitu indah. Tapi buat apa saat aku menghadapi kenyataan atau saat aku bangun lagi, aku gak ngelihat semuanya. Yang kulihat malah teman-temanku yang ikut berceceran air mata, berceceran air liur dan hidung. Saya gak melihat apapun. Saatnya kita meminta mata dari Tuhan. Berikanku mata seperti mata hatimu. Saya gak bisa. Ketika saya memejamkan mata, saya melihat mimpi Tuhan itu indah. Bukan untuk kemuliaan saya loh ya, untuk kemuliaan Dia. Indah. Luar biasa. Akan berdiri cabang-cabang di perkotaan. Akan ada sekolah gratis di sebuah pulau. Begitu saya membuka mata. SDM-nya Tuhan. Masih anak mama Tuhan. Mending anak mama. Anak papa ini Tuhan. Mending anak papa dan mama. Ini anaknya nenek Tuhan. Waduh, SDM-nya tidak memungkinkan Tuhan. Ini suram ini Tuhan. Tapi begitu saya tutup mata lagi. Aku di dalam kepuasan. Aku di dalam kesenangan. Melihat mimpi-mimpimu terjadi. Buka mata lagi. Terlihat seperti itu lagi. Kamu klaim perkataan Tuhan. Barang siapa percaya. Aku dan seisi rumahku akan diselamatkan. Tuhan kan suka dengan pertobatan. Siapa yang gak pernah berbuat dosa? Kita pernah berbuat salah. Saya pernah berbuat salah. Jangan terpuruk dengan dosa dan kesalahan. Yang sudah ya sudah. Tapi Tuhan mau memperbaiki. Ada satu pasangan yang berbeda kepercayaan datang kepada saya. Dia menyesali semua perbuatan dia di masa lalu, kenapa begini, kenapa begitu. Saya cuma bilang, sudah, ya sudah. Tapi yang ke depan kamu bisa ubah. Percaya enggak? Satu keluargamu pasti bisa diselamatkan. Percaya. Tapi kita saat membuka mata istri kita yang belum percaya Tuhan. Sering, gak mungkin Bes. Nggak mungkin wes, bahasa Ibrani bocai capjai orang ini. Wes nggak mungkin bisa bertobat. Bercanda. Bukan bahasa Ibrani. Saya harus kata bercanda karena ini kan di live streaming kan. Nanti ada orang memotong, saya dibully nanti gitu ya. Mana masa ada bocai capjai itu bahasa Ibrani ngawur ini pendeta sesat ini gitu ya. Seperti itu. Kadang orang tidak punya sense of humor. Hidup mereka terlalu serius seperti itu. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu anugerah yang luar biasa. Saya cuma bilang sama suaminya, Mimi gitu ya, susu gitu ya. Ya, saya mau kasih tahu bahwa kita percaya, ya, kita percaya bahwa di dalam kamu melihat dengan mata iman, kamu itu bergantung sama Tuhan. Jangan lihat kondisi. Doakan istrimu siang hari, malam hari, sampai pagi-pagi hari. Doakan terus, percaya dia akan bertobat. Saya percaya Tuhan tidak akan permalukan. Sekalipun kita merasa
bahwa buah-buahnya belum ada. Ada yang mau bertobat sebelum dipanggil Tuhan. Haleluya. Ada satu keluarga mendoakan keluarganya dan anehnya belum berbuah. Pada waktu mereka mau dipanggil Tuhan, semuanya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka sampai bingung. Ada kesaksian keluarga begitu dapat dari Tuhan, seminggu depan keluarganya bertobat. Kenapa ini kok ada yang sampai mau meninggal? Tuhan Yesus kepingin kita setia. Amin. Amin. Pak Indra, pemain musik, maju ke depan. Kita mau menyanyikan sebuah pujian. Kita tundukkan kepala kita masing-masing. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan cukup bagi kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saat langit jadi tembaga, saat suara Tuhan terasa begitu sesak di dalam kehidupan kita, saatnya kita melihat dengan mata iman kita. Sekali lagi, saat kamu bermimpi di dalam mimpi-mimpi Tuhan, kamu indah sekali. Saat altar call, kamu ditanya sama orang pendetanya, mau gak kamu melayani Tuhan? Oh asik, aku mau. Kamu diberikan mimpi, kamu diberikan pengharapan. Saat melihat kenyataan, kamu gak lihat lagi. Kamu berkata untuk apa? Kamu kasih aku mimpi Tuhan. Saat aku bangun, lihat kenyataan itu gak lihat lagi. Dan biarkan kita melihat dengan mata iman kita. Berikanku mata. Kala hati. Saat hati mulai bimbang, saat duka merampas jiwaku, dengan apa kulihat janjimu, saika gelap terasa begitu Serukan ini, berikanku mata Tuhan. Berikanku mata seperti mata hatimu, takkan ku mampu hidup di luar kasih-Mu. Berikanku mata seperti mata kasih-Mu, takkan ku sanggup hidup di luar kasih-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya padamu sekalipun keadaan begitu buruk. Hati mulai bimbang saat duka merampas jiwaku, dengan apa kulihat janji-Mu, jika gelap terasa begitu berat. Berikanku mata. Berikanku mata seperti
mata hatimu. Takkan ku mampu hidup di luar kasih-Mu. Berikan ku mata seperti mata kasih-Mu. Takkan ku sanggup hidup di luar kasih-Mu, Tuhan. Kala harapan begitu hampa, salah malam tak kunjung pagi. Untuk apa kami bermimpi? Untuk apa aku bermimpi jika selalu terbangun aku ingat lagi. Kita perlu mata iman untuk melihat semua janji-janji Tuhan. Berikan Aku mata seperti mata hati-Mu. Takkan ku mampu hidup di luar kasih-Mu. Berikan ku mata seperti mata kasih-Mu. Takkan ku sanggup hidup di luar kasih-Mu, Tuhan. Berikan ku mata seperti mata hati-Mu. Takkan ku mampu hidup di luar kasih-Mu. Berikan ku mata seperti mata kasih-Mu. Takkan ku sanggup hidup di luar kasih-Mu, Tuhan. sidang Jumat yang dikasihi Tuhan. Mari kita melihat semua janji Tuhan dengan mata hatinya Tuhan, mata iman yang Tuhan berikan. Saatnya engkau memegang tangan Tuhan di dalam kegelapan. Saat Tuhan seakan-akan meninggalkan engkau, saatnya engkau mencari Dia dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Mari kita mencari tangan Tuhan di dalam kegelapan yang paling gelap sekalipun. Saya percaya dengan mata hati yang diberikan Tuhan di dalam kita, kita dimampukan sanggup melihat semua mimpi-mimpi dari Tuhan. Dan janji-janji dari Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan gelisah hatimu, jangan takut hatimu, sebab Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi roh damai sejahtera dan roh kemenangan yang didirikan di dalam hidup kita. Percaya, sekalipun sekelilingmu tidak percaya, sekalipun sekelilingmu menolak untuk percaya, tetapi kau harus tetap percaya, sebab Tuhan kita besar. Tuhan kita besar, Tuhan besar. Haleluya. Kami percaya, kami percaya. Kami percaya Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. perbuatan tangan-Mu.
Mari bersama-sama sekarang kita memuji Allah kita. Memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, haleluya. Sekarang ku menyembah Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat bisa persiapkan perjamuan suci, perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, kita persiapkan diri bersama-sama. Tubuh dan darah yang begitu mahal buat kita semua. Begitu bernilai buat kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu permasalahan kalian apa. Ada yang bergumul dengan keuangan. Ada yang bergumul ingin rumah tangga. Ada yang bergumul mungkin tentang cicilan rumah. Ada yang bergumul dengan begitu banyak pergumulan. Apakah Tuhan tidak melihat? Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Sekalipun kau merasa Tuhan tidak menjawab doa-doamu, bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Oleh karena itu, mari kita gapai tangan Tuhan. Di saat kegelapan sekalipun menapa hidup kita, kita gapai tangan Tuhan. Kita percaya selalu ada kemurahan Tuhan, selalu ada kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita persiapkan tubuh dan darah Kristus, lambang tubuh dan darah Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan diri baik-baik. Kita angkat roti di tangan kita masing-masing. Bukankah roti yang terpecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah sebagai unity dalam kesatuan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur di tangan kita. Bukankah anggur ini adalah anggur perjamuan? Ini yang memperingati kita tentang darah Kristus. Minumlah sebagai peringatan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari sidang jemaat bersama-sama katakan, takut tahu. Aku tahu akan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, bersama Yesus kita nggak gelisah. Aku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Biar sidang jemaat yang menyanyikan lagu ini dari awal. Kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, Karena surya akan lenyap. karena surya lenyap. Katakan, aku tidak gelisah. Tiadaku gelisah Akan masa akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku maka hatiku tenang. mari bersama-sama. Banyak hal tak ku pahami Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku pahami Tuhan, aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Darabashara parala asy. Kira para masyakara bakara. Kau Tuhan, Kau kemenangan kami. Biarlah masyana. Tuhan, Kau kekuatanku. Kau perisaiku Tuhan, Kau
segalanya, Kau segalanya. Kau gunung batuku Tuhan, Kau kota bentengku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya dalam hidup kami. Kira para lama syikira lala menyaso, kami puji nama-Mu. Engkau Tuhan, Kau batu karang kami yang teguh, karena serala masea. Kau Yesus Tuhan, kira malam masa karela karena Kau Yesus. We worship You, we worship You. Yes, yes, yes. Kau perkara para lama sih. Oh baik Tuhan, kira para lama sih, kira para lama kira para ya. Kira para lama sih, kira para lama. Kira para masih, kira para lama. Kira para nasya, kira lala. You more than anything. You more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let You go. Never ever let You go. Lord, You more than anything. You more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go. Never ever let You go. Your love is higher than the heavens. Your mercy is deeper than the earth.
deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never, never let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never, never let you go. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan. Kedua tangan kita sebagai lambang penyerahan di hadapan Dia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan persekutuan orang-orang kudus lainnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, engkaulah harta yang berharga dari Tuhan. Dan Kristus telah menjadikan engkau umat pilihannya. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah jemaat yang rasuli, rahmani, dan rajani. Dari tanganmu lah kunci-kunci berkat telah diberikan. Kunci-kunci pekerjaan Injil telah dinyatakan. Pergi, baptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah Tuhan Yesus akan menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang diberkati dan disertai Tuhan, sama-sama katakan amin.